Gus Samsudin berduka, Wahabi kena ajab dari perbuatannya. Benar. Ya Mas Samet, saya nggak mau menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan daripada Wahabi ini. Betul. Karena mereka ini terus terang saya mau mengatakan ajaran mereka ini ya awal mula mereka seperti ini, itulah yang saya mau dapatkan gitu. Betul. Siapa sebetulnya sosok yang mereka imani gitu loh. Ya. Ya. Siapa guru mereka yang mereka imani tadi ya teman-teman. Ya ini berbahaya sekali loh kalau teman. Sebenarnya Wahabi ini sebenarnya sama, tujuan kita sama dia sama. Yang sembah itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau ini, kita ini dalam Islam ada 4 mazhab. Mereka salah satu mazhab itu, tapi beda dengan kita. Tapi dia merasa mazhab dia itu yang paling benar, makanya semua dibilang bid'ah, haram, syirik. Padahal 4 mazhab ini tidak ada yang salah, semua benar. Iya. Jadi untuk para Wahabi, kita walaupun imamnya berbeda, tapi kita tidak layak untuk membenar-benarkan atau menyalah-nyalahkan lah ya, bukan menyalahkan yang lain. Keempat ini sama-sama tujuannya bagus. Jadi untuk Wahabi, apabila di mazhab imam Anda seperti ini bid'ah, haram atau apa, berarti itu belum tentu mazhab yang kita gunakan itu sama dengan Anda. Contohnya itu seperti seluruh Indonesia ini, itu kebanyakan mayoritas ya, itu imamnya Syafi'i. Jadi Anda mungkin tidak pakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi walaupun Anda tidak pakai itu, di mazhab yang Anda gunakan bid'ah, haram, sementara di Syafi'i ini tidak, Anda tidak bisa ini Anda bilang salah. Semua ini bagus. Jadi Anda jalankan saja sesuai mazhab dan imam Anda. Ya. Mas Samet setuju nggak? Kalau kata netizen, Wahabi ini kena ajab, setuju nggak? Tapi setuju. Kita belum tahu kan ajabnya apa. Benar, gitu. Setuju. Karena supaya mereka ini kena efek jerah, biar mereka sadar bahwasannya apa yang dilakukan mereka itu salah, untuk mengganggu para spiritual. Contohnya seperti Gus Samsudin. Gus Samsudin itu tidak pernah mengganggu orang, tapi orang saja selalu mengganggu dia. Iya. Padahal dia tidak pernah sedikit merugikan orang, malah menguntungkan. Menurut panjenengan gini, ini kan banyak nih ya yang bermunculan Mas Samet. Ya. Yang terbaru ada dukun penantang terbaru nih. Sampai teken-teken tanda tangan segala. Iya. Ya, yaitu Mbah Sukmo. Menurut panjenengan Mbah Sukmo ini apa perbedaannya sama Wahabi itu? Kalau Wahabi kan nggak tahu ini tujuan aslinya, apakah ingin pondok jatuh ke tangan mereka, aset-aset Gus Samsudin jatuh ke tangan mereka. Ya. Tapi kan kalau Ki Sukmo ini udah jelas Mas Samet, meminta tanda tangan bahwasanya kalau menang seluruh harta atau harta senilai 1 miliar diberikan kepada Ki Sukmo. Sebenarnya begini ya, seperti Wahabi ini memang mereka ingin merebut para santri agar jamaah mereka itu semakin banyak. Ya, iya. Dan kalau Ki Sukmo ini, dia membuat teken kontrak itu, dia ingin mengambil alih padepokan. Kenapa? Karena dia ingin ada pusaka yang sangat berharga dan sakti yang dengan Gus Samsudin, itu yang ingin dimiliki dia. Makanya dia pelantara buat kontrak untuk mengambil alih padepokan, bukan karena padepokannya, dia ingin benda pusaka yang sakti milik Gus Samsudin. Karena dia banyak sekali tuh Mas benda pusaka. Benar. Cuma ada satu yang dia yang sangat diincar dia, karena dia apabila ada orang memegang itu, dia bisa menjadi spiritual tersakti. Jadi itulah, kalau jatuh ke tangan Ki Sukmo dan Ki Sloto dan dukun-dukun santet yang mengenal ilmu hitam yang lain lah, bisa hancur, gawat. Makanya Gus Samsudin itu menyimpannya benar-benar rahasia sekali. Tidak ada satu pun yang tahu, bahkan santri pun tidak ada yang tahu. Karena takut santri itu bisa keceplos. Iya, istilahnya kalau misalnya ada guru-guru pondok pesantren atau padepokan, mereka biasanya menyembunyikannya kayak mas-mas. Iya. Walaupun kayak Kang Mamas Karyo, dia punya padepokan gitu, tapi
benda-benda gaib itu, benda-benda yang dipercaya sakti itu tidak dipajang ya Mas Ahmad Iya, ya? benar. Oke, jadi buat teman-teman, marilah kita berdoa senantiasa kita dilindungi dari orang-orang yang syirik dengki kepada kita. Betul. Ya, Dan semoga bukan orang-orang jauh, tapi melainkan orang-orang dekat ya yang ada di sekitar kita. Dan juga kalau Gus Samsudin ini banyak dari luar karena memang dia sosok terkenal. Nah, kalau seperti kita orang biasa, musuh-musuhnya siapa? Ya saudara, teman dekat kita sendiri. Betul. Ya. Jadi harus kayak mana ya? Berdoalah kepada Allah. Baik pun kita sifat teman kita tidak baik, ya kita akan menerima hinaan dari dia. Seperti duri dalam daging gitu. Dan juga untuk sahabat dia semua, doakan selalu untuk Abah Gus dan beserta santrinya agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dibantu untuk menobatkan para dukun santet yang menganut ilmu hitam. Amin amin ya rabbal alamin. Gus Samsudin berduka, Wahabi kena ajab dari perbuatannya. Benar. Ya Mas Ahmad, saya nggak mau menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan daripada Wahabi ini. Betul. Karena mereka ini terus terang saya mau mengatakan ajaran mereka ini ya awal mula mereka seperti ini, itulah yang saya mau dapatkan gitu. Betul. Siapa sebetulnya sosok yang mereka imani gitu loh. Ya. Siapa guru mereka yang mereka imani tadi ya teman-teman. Ya, ini berbahaya sekali loh kalau teman. Sebenarnya Wahabi ini sebenarnya sama, tujuan kita sama dia sama. Yang sembah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ini, kita ini dalam Islam ada 4 mazhab. Mereka memakai salah satu mazhab itu, tapi beda dengan kita. Tapi dia merasa mazhab dia itu yang paling benar. Makanya semua dibilang bid'ah, haram, syirik. Padahal 4 mazhab ini tidak ada yang salah, semua benar. Iya. Jadi untuk para Wahabi, kita walaupun imamnya berbeda, tapi kita tidak layak untuk membenar-benarkan atau menyalah-nyalahkan lah ya, bukan menyalahkan yang lain. Keempat ini sama-sama tujuannya bagus. Jadi untuk Wahabi, apabila di mazhab imam Anda seperti ini bid'ah, haram atau apa, berarti itu belum tentu mazhab yang kita gunakan itu sama dengan Anda. Contohnya itu seperti seluruh Indonesia ini, itu kebanyakan mayoritas ya, itu imamnya Syafi'i. Jadi Anda mungkin tidak pakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi walaupun Anda tidak pakai itu, di mazhab yang Anda gunakan bid'ah, haram, sementara di Syafi'i ini tidak, Anda tidak bisa ini Anda bilang salah. Semua ini bagus. Jadi Anda jalankan saja sesuai mazhab dan imam Anda. Ya. Mas Ahmad setuju nggak? Kalau kata netizen, Wahabi ini kena ajab, setuju nggak? Tapi setuju. Kita belum tahu kan ajabnya apa. Benar, gitu. Setuju. Karena supaya mereka ini kena efek jerah, biar mereka sadar bahwasannya apa yang dilakukan mereka itu salah, untuk mengganggu para spiritual. Contohnya seperti Gus Samsudin. Gus Samsudin itu tidak pernah mengganggu orang, tapi orang saja selalu mengganggu dia. Iya. Padahal dia tidak pernah sedikit merugikan orang, malah menguntungkan. Menurut panjenengan gini, ini kan banyak nih ya yang bermunculan Mas Ahmad. Ya. Yang terbaru ada dukun penantang terbaru nih. Sampai teken-teken tanda tangan segala. Iya. Ya, yaitu Mbah Sukmo. Menurut panjenengan Mbah Sukmo ini apa perbedaannya sama Wahabi itu? Kalau Wahabi kan nggak tahu ini tujuan aslinya, apakah ingin pondok jatuh ke tangan mereka, aset-aset Gus Samsudin jatuh ke tangan mereka. Ya. Tapi kan kalau Ki Sukmo ini udah jelas Mas Ahmad, meminta tanda tangan bahwasanya kalau menang seluruh harta atau harta senilai 1 miliar diberikan kepada Ki Sukmo. Sebenarnya begini ya, seperti Wahabi ini memang mereka ingin merebut para santri agar jamaah mereka itu semakin banyak. Iya. Dan kalau Ki Sukmo ini, dia membuat teken kontrak itu, dia ingin mengambil alih padepokan. Kenapa? Karena dia ingin ada pusaka yang sangat berharga dan sakti dengan Gus Samsudin, itu yang ingin dimiliki dia. Makanya dia pelantara
buat kontrak untuk mengambil alih padepokan, bukan kerana padepokannya. Dia ingin benda pusaka yang sakti milik Gus Samsudin. Karena dia banyak sekali tuh Mas benda pusaka. Benar. Cuma ada satu yang dia yang sangat diincar dia, karena dia apabila ada orang memegang itu, dia bisa menjadi spiritual tersakti. Jadi itulah, kalau jatuh ke tangan Ki Sukmo dan Ki Sloto dan dukun-dukun santet yang mengenal ilmu hitam yang lain lah, bisa hancur, gawat. Makanya Gus Samsudin itu menyimpannya benar-benar rahasia sekali. Tidak ada satu pun yang tahu. Bahkan santri pun tidak ada yang tahu. Karena takut santri itu bisa keceplos. Iya, istilahnya kalau misalnya ada guru-guru pondok pesantren atau padepokan, mereka biasanya menyembunyikannya kayak mas-mas. Iya. Walaupun kayak Kang Mamas Karyo, dia punya padepokan gitu, tapi benda-benda gaib itu, benda-benda yang dipercaya sakti itu tidak dipajang ya Mas. Iya, benar. Oke, jadi buat teman-teman, marilah kita berdoa senantiasa kita dilindungi dari orang-orang yang syirik dengki kepada kita. Betul. Ya. Dan semoga bukan orang-orang jauh, tapi melainkan orang-orang dekat ya yang ada di sekitar kita. Dan juga kalau Gus Samsudin ini banyak dari luar karena memang dia sosok terkenal. Nah, kalau seperti kita orang biasa, musuh-musuhnya siapa? Ya saudara, teman dekat kita sendiri. Betul. Ya. Jadi harus kayak mana ya? Berdoalah kepada Allah. Baik pun kita sifat teman kita tidak baik, ya kita akan menerima hinaan dari dia. Seperti duri dalam daging gitu. Dan juga untuk sahabat dia semua, doakan selalu untuk Abah Gus dan beserta santrinya agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dibantu untuk menobatkan para dukun santet yang menganut ilmu hitam. Amin amin ya rabbal alamin.